Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah yang dibahagiakan Allah, maaf ya baru bangun. Alhamdulillah habis diistirahatkan oleh Allah. Baru semalam saya bisa menikmati tidur hingga pagi. Oke, setelah bangun saya mohon maaf ya jika telat menjawab beberapa pertanyaan ya, dari jamaah semua terkait dengan amalan ataupun syariat yang telah saya kirim kepada seluruh jamaah semua. Ambil rokok. Oke. Dalam proses belajar ya. Kalau dulu kita seringkali mengandalkan syariat. Syariat adalah program yang nyata, yang tampak. Contoh, kita bisa ini karena ini. Kita bisa itu karena benda ini dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ya, syariat itu akan mempunyai sebuah kekuatan yang dahsyat jika kesadaran kita alihkan. Ya, dulu kekuatannya tasbih, dulu kekuatannya surban, ya syariat semacam itu. Tapi sekarang para jamaah, saya tegaskan sekali lagi, harus ditegaskan bahwa semua yang ada di kekuatan ya, semua kekuatan yang ada di minyak, di tasbih, di surban atau di benda lainnya, di sini adalah tersimpan kekuatan Allah. Ini tujuannya apa? Biar kesadaran kita itu ke Allahnya. Kita memandang tasbih, yang kita pandang bukan tasbihnya, tapi Allahnya. Ya, telah memberi kekuatan pada tasbih. Begitu pula dengan surban, minyak dan lain-lain sebagainya. Ini harus kita luruskan karena kita belajar menuju wilayah tak terbatas. Saat ini kita belajar hakikat menuju kekuatan yang tak terbatas. Sehingga dengan model kekuatan yang tidak terbatas ini ya, yang secara umum orang lain tidak mampu, insya Allah jamaah semua akan dimampukan oleh Allah. Jujur saya sekarang ya lebih baik sedikit teori ya, tapi banyak praktek. Itu akan lebih nyata biar jamaah semua ini bisa menyaksikan program saya, program jenengan ya, kita abaikan. Yang harus kita lihat adalah programnya Allah. Saat ini jenengan dipertemukan dengan saya, sekalipun hanya melalui sebatas Facebook, WA atau informasi dari jamaah saya, itu hanyalah sebagai sarana saja. Ya. Jadi jangan sampai diri kita itu terjebak oleh makhluk, kekuatan makhluk. Ya, tapi pandanglah di sebalik ya makhluk. Siapa yang berperan di sebalik makhluk? Nah, ini yang harus kita dalami. Dan saya sangat berterima kasih ya kepada seluruh jemaah yang sudah menyampaikan testimoni. Justru dengan testimoni panjenengan semua, akhirnya saya ada modal bercerita kepada jamaah yang lainnya. Setelah jenengan bisa menyaksikan ya latihan menolong terhadap sesama, ini bagus, perbuatan yang sangat mulia. Ya. Jangan sampai kita berpikir kita akan berbuat baik kepada seseorang menunggu diri kita baik. Itu harus dihapus dari memori kita. Selagi kita dimampukan Allah untuk berbuat baik kepada orang lain,
Teruslah kita untuk selalu berbuat baik, sekalipun orang mereka tidak baik kepada diri kita. Ini sudah risiko. Orang itu kalau tidak baik ya pasti jelek. Ini sudah hitungan, ya. Ya. Kebaikan dan keburukan selalu bersamaan. Tinggal diri kita yang memilah. Jadi semuanya, ya, apa yang kita lakukan adalah ada sebab, ada hukum, ya. Ada hukum sebab akibat. Kalau tidak diterima baik, ya pasti buruk. Jadi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena saya melihat banyak orang yang menolak, ya. Artinya dia belum siap untuk menolong. Iya. Tidak salah. Tapi intinya saya berharap menolong orang, ya, itu adalah suatu kewajiban yang mulia. Karena di sebalik kita kasih pencerahan kepada orang lain, ya, menolong orang, insya Allah diri kita nanti baru akan ditolong oleh Allah. Jadi saya berharap, ya, kita belajar di sini adalah belajar, di samping belajar menata hati, tapi kita belajar untuk saling menolong satu sama yang lain. Apa yang sudah kita dapat dari majelis ini, di grup ini, ya, mari kita praktekkan bersama-sama, ya. Dengan tujuan pertama menjalin silaturahim, yang kedua kita saling berbagi, ya, belajar, ya, sama-sama belajar menuju ke wilayahnya Allah. Ini sangat penting dan hanya sedikit, ya, orang yang belajar menuju ke wilayahnya Allah. Kebanyakan mereka terjebak sebuah wilayah di mana wilayah yang urusannya tentang keduniawian. Ya, padahal ilmu keduniawian dengan ilmu agama, ya, itu harus sama-sama seimbang dan sejalan agar kita nanti mudah, ya, mudah untuk menjalani kehidupan. Jadi tidak usah ribet, ya, bagi jamaah yang saat ini sedang belajar mengobatin orang lain. Saya dukung, ya, insya Allah saya dukung. Apapun yang tidak tahu, ya, baik caranya nerapi orang, nak sakit ini bagaimana, insya Allah nanti langsung saja jenengan, kalau malam hari kepingin sharing, siang harinya jenengan WA saya. Jadi nanti saya biar bisa atur jadwalnya. Jam segini jenengan, nanti jam segini jamaah yang di sana dan seterusnya. Jadi saya kepingin yang jelas belajar dulu itu kita kan belajarnya hanya sebatas katanya ini untuk ini, sedangkan kita tidak mau praktek. Kalau kita tidak mau praktek, tidak mau terjun secara langsung, bagaimana kita bisa menyaksikan? Kan nggak bisa, ya. Belajar ini harus banyak laku, ya. Belajar ini harus banyak praktek, ya. Banyaklah laku biar kita itu bisa menyaksikan secara langsung apa di sebalik rahasia yang Allah titipkan saat ini kepada diri kita. Nah, itu. Jadi ayo terus belajar, ya. Pergunakanlah waktu ini. Ya, ada saatnya kita kejar urusan aman, jalankan amanah tentang keduniawian, tapi ya paling tidak berikan waktu 1 jam, syukur bisa lebih, ya. Setiap hari kita harus belajar menuju ke wilayahnya Allah. Sepiro sih waktu nih kita itu termasuk saya lebih banyak disibukkan dengan urusan keduniawian daripada urusan ke Allah. Jadi ya saya pun juga belajar, ya, belajar menyempatkan waktu, ya, untuk berbagi ilmunya Allah. Jadi apa yang kita tanam, ya, insya Allah nanti itulah yang akan kita dapatkan. Demikian, tetap semangat, ya. Mudah-mudahan jamaah yang baru gabung dan saat ini telah menjalankan, ya, perintah saya, artinya amanah, ya, sama-sama belajar menolong. Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, baru bangun. Apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.